Pada waktu itu mereka akan berseru padaku, tapi tidak kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak menemukanku. Oleh karena mereka benci pengetahuan, tidak memiliki takut pada Tuhan, tidak mau menerima nasihat dan menolak teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan dan menjadi kenyang oleh rencananya. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelelehannya. Tapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Gubahan Amsal 1 ayat 28-33. Mari kita mendengarkan renungannya. Renungan kita. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malam. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Amsal pasal yang pertama, Amsal yang kita pahami ini datang dari Raja Salomo yang mungkin saja Anda kenal dalam warisan iman Islam sebagai seorang nabi. Tapi apalah itu, dia nabi, raja, atau pangeran, atau siapapun, yang pasti Amsal dari Salomo ini menunjukkan hal-hal yang bersifat membangun seseorang, membangun pribadi seseorang agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bagian dalam pasal yang pertama ini sebagai pendahuluan pentingnya Amsal, pentingnya nasihat, hikmat yang ia berikan kepada para pendengar siapapun itu pada masa lalu. Nah, pada bagian ini sebetulnya datang dari bagian yang pertama, bagian yang atas tentang gunanya Amsal. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya diungkapkan tentang, misalnya ini dalam mulai ayat 24 atau 23 tentang bagaimana Salomo memberikan teguran kepada siapapun bahwa dia menyampaikan pesan bahwa Amsal ini penting. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Nah ini, tapi pada saat itu ada orang yang menolak, ya. Ketika aku memanggil, engkau menolak. Ada yang tidak mengorek, bahkan mengabaikan nasihat dari sang raja Salomo. Nah, bahkan tidak menerima teguran. Nah, saudaraku, orang seperti itu menurut Salomo, karena kamu menolak, tidak menjawab ketika aku memanggil, tidak mengharaukan, kamu mengabaikan nasihat, kamu mentertawakan, mengolok-olok, ya, maka pada waktu suatu saat nanti ketika kamu berseru tidak ada yang jawab, ya, karena tidak mengharapkan didikan, benci terhadap pengaturan, tidak menerima nasihat. Nah, akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang jahat. Mereka tidak berpengalaman, ya, kenyang oleh rencana sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kemanusiaan, dalam konteks kekinian kita harus yakin bahwa nasihat, teguran, kata-kata hikmat itu sangat penting. Pada saat ini nasihat dari siapapun kita anggap sesuatu yang mengada-ada, atau kita meremehkan, atau kita merasakan bahwa ini saya sudah tahu sebelumnya, saya sudah hafal. Nah,
saya lebih tahu dari orang yang memberikan nasihat itu. Jangan seperti itu, melainkan kita berpikir bahwa apapun yang datang dari orang dewasa, terutama mereka yang di dalam Tuhan, mereka yang penuh hikmat, nasihat dan didikan yang baik dan benar, mungkin pada saat kita mendengarkan itu seakan-akan tidak berguna atau biasa saja. Tapi ketika berada di dalam suatu waktu, ketika kita berada dalam suatu kondisi kritis atau dalam keadaan terjepit, nah dari situ kita bisa mengingat ada hal-hal yang penting yang pernah kita dengar, dan itu bisa menjadi jalan solusi yang terbaik ketika kita berada dalam situasi yang seperti itu. Siapa yang mendengarkan aku, kata Amsal, kata Salomo, ia akan tinggal dengan aman, terlindungi dari kedesatan dan malapetaka. Pentingnya nasihat yang muncul dari kita kepada kita akan terlihat, akan terbukti ketika kita berada dalam situasi yang sulit, krisis dan kritis. Mari kita belajar memahami apa maunya Tuhan melalui pesan-pesan dalam Amsal ini dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan saya, kemudian kami. Biarlah kami belajar untuk menerima didikan Tuhan melalui firman, melalui apa yang ada dalam firman Tuhan, sehingga kami bisa hidup dalam terang firman-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.